Makanan merupakan sumber energi utama kita. Tentunya sudah banyak jenis makanan yang pernah kita coba ya. Tapi gak banyak orang yang tahu proses pembuatan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah kali ini, kita akan mengintip proses pembuatan makanan yang bisa bikin kamu jadi melongo. Mungkin diantaranya adalah makanan favorit kamu, atau makanan yang sering kamu konsumsi. Siapkan juga diri kalian, karena mungkin kamu gak akan mau memakannya lagi, setelah tahu proses pembuatannya. Yuk langsung saja kita simak videonya ya. Saus tomat. Di urutan pertama ada saus tomat. Saus tomat mungkin terlihat simpel, tapi tahukah kamu bahwa saus tomat komersial sering kali mengandung banyak bahan tambahan selain tomat? Ada tambahan gula, cuka, pengawet dan pewarna buatan, yang juga sering kali ditambahkan untuk meningkatkan rasa dan daya tahan produk saus. Saus tomat dijual dengan bermacam-macam kemasan, mulai dari botol plastik hingga kemasan kaleng. Kalau kita lihat pembuatan saus tomat di pabrik besar, akan terlihat bersih dan higienis. Tomat akan dicuci bersih dengan air mengalir, sebelum dihancurkan dan dicampurkan dengan bahan lainnya. Lantas bagaimana dengan produksi saus tomat di pabrik industri kecil? Apalagi dari industri orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti video-video yang sudah tersebar di media sosial. Tomat-tomat yang mereka gunakan pun, terkadang bisa dibilang kurang aman. Sering kali ditemukan kemasan yang masih menggunakan BPA, bahan kimia yang mengandung BPA ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Margarin. Selanjutnya di urutan kedua ada margarin. Di setiap kemasan produk margarin kalian bisa lihat apakah produk ini bebas kolesterol, dan apakah bisa menjadi alternatif lebih sehat, dari butter atau mentega. Berbeda dari butter atau mentega, margarin terbuat dari minyak nabati, yang dimodifikasi melalui proses hidrogenasi, alih-alih menggunakan sumber hewani. Proses hidrogenasi ini, juga menghasilkan lemak trans, yang berbahaya bagi kesehatan kita. Proses ini mengubah minyak cair menjadi padat, dengan menambahkan hidrogen. Tapi minyak yang digunakan, seringkali adalah minyak kelapa sawit, yang kualitasnya gak selalu terjamin. Biasanya margarin terbuat dari 80% minyak sayur, dan air, dan dibumbui dengan rasa seperti butter dan mentega. Tapi, tetap saja ya guys, mentega adalah pilihan yang lebih baik, jika dibandingkan dengan margarin. Tapi justru tidak untuk orang-orang yang kelebihan berat badan, atau obesitas. Karena seringkali malah disarankan untuk lebih mengkonsumsi margarin, dengan kandungan lemak trans yang rendah, atau bisa juga tanpa lemak. Kandungan lemak trans dalam margarin juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Tapi juga tergantung pada produk margarin yang dipilih, karena margarin memiliki jumlah lemak jenuh, garam dan vitamin yang berbeda-beda. Mie instan. Selanjutnya ada mie instan. Siapa yang gak suka dengan mie instan? Cepat, murah, dan praktis. Dan juga makanan yang dikonsumsi terbanyak di dunia. Namun memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau kebanyakan konsumsi mie instan ini memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Di dalam mie instan mengandung pengawet, karbohidrat, lemak jenuh, dan garam, ataupun natrium yang tinggi, yang dapat memicu obesitas, hingga penyakit serius lainnya. Satu porsi mie instan dapat menyumbang asupan garam harian, hingga 80%, dan ini belum termasuk asupan garam dalam makanan lain yang kita makan.
Dan tidak hanya itu juga guys, di dalam satu bungkus mie instan, terdapat 14 gram lemak jenuh, dengan angka itu sudah mencakup 40% kebutuhan lemak harian kita. Dan kalian tahu, saat mie instan melalui proses pengawetan, ternyata makanan ini ditambahkan zat tibisku, atau terceri butyl hidrokinon, yaitu pengawet berbahan dasar minyak, yang juga terkandung dalam pestisida. Sedangkan organ pencernaan kita memerlukan waktu lebih lama, untuk mencerna jenis pengawet ini. Bahkan lebih dari 2 jam, sehingga bisa mengganggu jalannya pencernaan kita. Untuk itu kita dihimbau, untuk tidak mengkonsumsi mie instan, setiap hari. Blue cheese. Di urutan keempat ada blue cheese. Banyak orang yang suka keju, tapi apakah jenis keju yang satu ini adalah makanan favorit kamu? Blue cheese terkenal dengan rasa dan aroma yang tajam. Blue cheese juga bisa dihasilkan dari berbagai jenis susu, seperti susu domba betina, sapi, kambing dan juga kerbau. Keju ini kaya akan kalsium, namun juga mengandung kalori yang tinggi, karena kandungan lemak yang ada di dalamnya. Rasa blue cheese ini sangat bervariasi, dari yang ringan sampai yang kuat, dan dari yang sedikit manis, hingga asin, atau tajam. Untuk warna dari keju ini, putih pucat hingga gelap. Tapi kalian tahu gak, kalau ternyata keju ini, dibuat dengan bantuan jamur tenisilium. Ya, keju ini sengaja dibusukkan, sampai terbentuk jamur tenisilium, dan kemudian berkembang biak di dalamnya. Jamur ini, akan memberikan serat-serat biru pada keju, dan menghasilkan karakteristik rasa, serta aroma yang khas dari blue cheese ini. Proses ini mungkin terdengar agak menjijikkan ya, tapi hasilnya adalah keju dengan rasa yang unik, dan disukai banyak orang. Hot dog. Di urutan kelima, ada hot dog. Sosis yang satu ini, sering kali jadi andalan saat barbecue, atau nonton pertandingan ya. Pembuatan sosis di dalam hot dog ini, hampir sama dengan pembuatan nugget, yang berbuat dari ayam, ataupun sapi. Tapi tahukah kamu, kalau isi dari hot dog, bisa sangat beragam, dan kadang jorok. Terkadang ada beberapa penjual, yang tidak bertanggung jawab. Membuat sosis dengan menggunakan beberapa bagian dari hewan ataupun daging sisa, seperti kulit, kepala, usus, kaki dan organ dalam hewan lainnya. Yang dicampur menjadi satu untuk dijadikan pasta adonan yang halus. Proses penggilingannya juga sering kali kurang higienis guys. Lalu adonan ini dicampur dengan air saripati, dan bahan-bahan aditif, terakhir mereka menambahkan garam, cabai bubuk, maupun pengawet. Hotdog merupakan makanan junk food, hampir 80% makan ini mengandung kalori dan lemak jenuh yang tidak sehat. Makanan ini memicu resiko kanker. Sangat jarang penjual tradisional yang mengolah hotdog ini dengan bersih dan higienis. Mereka biasanya menjual harga murah dengan kualitas buruk. Tapi kalian gak usah khawatir, karena sudah banyak produk yang dijual di supermarket dengan kualitas terbaik dan dikemas dengan higienis. Sarden. Di urutan selanjutnya ada sarden kemasan. Sarden atau ikan-ikan kecil dengan bumbu-bumbu khas ini, sangatlah praktis, dan kaya nutrisi. Proses pembuatan sarden ini pun harus bersih dan higienis, karena akan dikemas di dalam kaleng, yang bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari proses pembuatan pembersihan ikan, pembuatan bumbu yang dimasak, hingga pengemasan dengan kaleng yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan. Proses pencucian kaleng sarden, yang dilakukan dengan benar, akan mempengaruhi rasa dari kualitas sarden. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ada saja oknum produsen sarden, yang masih melakukan proses pengalengan sarden, dengan sangat jorok.
Jadi ikan-ikan ini, sering kali ditangkap dalam jumlah besar, disortir dan langsung dimasukkan ke dalam kaleng, tanpa proses pembersihan yang memadai. Selain itu, pengawet yang digunakan dalam kaleng, patut diwaspadai. Sosis babi. Di urutan terakhir ada sosis babi. Mirip dengan hotdog, sosis babi dibuat dari bagian-bagian tubuh babi, yang digiling, atau dicincang halus. Sedangkan lemak babi dan bahan lainnya, seperti bumbu, rempah, dan pengikat, ditambahkan ke dalam daging, untuk menciptakan rasa dan tekstur yang diinginkan. Beberapa produsen sosis babi berkualitas, dibuat menggunakan mesin canggih, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi babi. Tapi sering juga ditemukan produsen nakal yang menggunakan bagian tubuh babi, yang jarang dikonsumsi langsung, seperti kulit, lemak dan bahkan darah. Semua bahan ini, dicampur dan diolah menjadi satu. Proses pengolahan yang terkadang kurang bersih, membuat kita harus ekstra hati-hati, memilih sosis yang berkualitas yang aman untuk dikonsumsi. Nah itulah tadi, 7 makanan dengan proses pembuatan yang bikin kita geleng-geleng, meskipun prosesnya terkadang terlihat jorok. Banyak dari kita yang tetap menyukai makanan-makanan tersebut. Jangan lupa juga ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar. Terima kasih, salam ilmu pengetahuan dan sampai jumpa lagi.